Mari saya undang Bapak Ibu sekalian menyiapkan hati bagi kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah. Sebab firman-Nya berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya Dia hadir. Sebab itu siapkan hati Bapak Ibu. Walaupun saudara mengikuti melalui online, kita percaya Tuhan hadir dimanapun hati saudara ketika terbuka bagi Dia. Dia Tuhan Allah Maha hadir, Maha melihat, dan Dia yang mengurapi setiap saudara sekalian yang datang dengan rendah hati untuk memulai ibadah ini. Sebab Allah kita adalah roh, adanya kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk minggu pagi ini. Ketika Engkau mengumpulkan kembali kami umat-Mu Tuhan yang Engkau berkati sepanjang minggu ini. Kalau kami ada Tuhan pagi ini, kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan, untuk setiap kesehatan, untuk kesehatan, kekuatan, untuk penghiburan, untuk jalan keluar, untuk setiap persoalan yang kami telah melaluinya Tuhan dengan kasih kebesaran-Mu. Dan kami mengucap syukur Engkau membawa kami sampai pada hari ini. Dan kami mau datang Tuhan mengucap syukur, membawa hidup kami kepadamu 2 jam ke depan. Semua ini Tuhan kami mau berikan bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab Kaulah Tuhan yang telah menyertai kami. Engkau Tuhanlah yang memberi kami makan, Engkaulah yang memberi kami sukacita, Engkau memberi kami makanan, pakaian, Engkau memberkati sukacita, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati gereja, komunitas, keluarga kami. Kami mau datang Tuhan dengan tunduk, rasa takut, menghormati kebesaran-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Karena kami percaya Engkau hadir. Ketika Engkau hadir, kami percaya yang sakit hari ini sudah disembuhkan, yang lemah sudah diterima menerima kekuatan, yang Tuhan yang berbeban berat Tuhan sudah angkat beban hidup mereka, yang masih bertanya-tanya tentang kebenaran firman, jalan keluar Tuhan kami percaya hari ini Tuhan setelah ibadah mereka akan menerima sebuah kebebasan di dalam firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa yang terikat mengalami kelepasan dalam kuasa ibadah-Mu pada pagi hari ini. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mengubah setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati, kuduskan setiap peralatan media sosial, media devices, internet, network yang digunakan Tuhan dalam ibadah digital pada malam pagi hari ini. Kami kuduskan, kami berkati. Hanya Roh Tuhan yang layak bekerja, mengurapi, memberkati jemaat-Mu yang duduk di rumah mereka. Kuduskan ruangan-ruangan yang mereka pakai duduk untuk menyembah Engkau. Berkati juga mereka yang di onsite, semua kursi bangku, peralatan sosial media Tuhan, dalam nama Yesus Kudus bagi Engkau. Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami mau alaskan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sama-sama saya kita katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, ku bersyukur kepadamu di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita angkat dari awal. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, yes Lord, di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu di antara bangsa.
besar sampai ke langit, kebenaran-Mu Katakan sampai ke awan-awan. sama-sama kami tinggikan diri-Mu. Amin. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami tinggikan-Mu, Tinggikan mari sama-sama diri-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. kami bermazmur. Ku bermazmur bagi-Mu di antara bangsa, sebab kasih Oh setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Mari angkat tangan, katakan sama-sama. Oh tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi ini. kami mau tinggikan-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan Diri-Mu Yesus Tuhan, diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. tinggikan-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi
kemuliaan-Mu mengatasi bumi ini. Engkau kami tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, 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 mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami tinggikan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak disanjung. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan dalam hidup ini. You are so good God. Layaklah Engkau ditinggikan di antara bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu tetap selami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kami menyembah-Mu. Kami bawa syukur kami bagi-Mu untuk pagi ini. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami muliakan-Mu, kami tinggikan-Mu. Semua umat-Mu memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib. Kami menyembah-Mu. Semua umat memuji nama-Mu, sebab kedahsyatan-Mu ajaib. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dipuji. Kau yang layak, Yesus layak. Uyana yarala mora yarala kabarala basiki yarala kabasika nayana yarala ma yarala base. Oh haleluya. Biar semua yang bernapas datang menyembah Engkau. Let every breath worship your name. Lift up your name. Glorify your name. Oh, umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Semua biar yang bernapas yang datang dalam ibadah menyembah Engkau. Because you are God, you are present, you are here. Engkau ada bersama kami, Engkau layak. Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini, yang layak menerima semua pujian ini. Oh, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang kudus,
menyerahkan doamu kepada Tuhan. Kau hadir di tengah kami. Kau yang layak disembah. Kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Segala puji-pujian kami milik-Mu Bapa. Kau yang layak dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Semua buka mulut dan sembah. Semua sembah Dia. Haleluya. Dalam ibadah ini kami tahu why we are here in your presence. Kami datang Tuhan, datang menyembah Engkau. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami yang fragile, yang rapuh akan dosa. Kami tahu kami banyak kelemahan. Sebab itu kami mau datang kepada Tuhan yang memiliki kekuatan, Tuhan yang memiliki segala yang kami perlukan. And when we come, ketika kami datang, kami tahu Engkau akan memenuhkan setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami supaya kami bisa hidup untuk memuliakan nama-Mu. Syukur kami bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. One more time. Layak dipuji disembah. Mari saudara. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah.
sekarang selamanya. Selama menyanyi saudaraku, Raja atas segala raja. Amin. Oh, sama-sama layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar. Nama siapa saudaraku? Oh, termulia. Nama rata segala nama, Raja di atas segala raja. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, shalom. Shalom dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu yang baru masuk tadi di Zoom, shalom. Amin. Amin. Saudara, ada sukacita? Ada sukacita pagi hari ini enggak? Amin. Saya mau lihat sukacita dulu. Amin. Semua sukacita ya. Amin. Luar biasa. Mari kita mau angkat sama-sama pujian ini. Oh, kita mau katakan ada satu nama yang luar biasa. Namanya yang olehnya kita ada, dan namanya yang olehnya kita bisa selamat. Namanya Yesus. Mari sama-sama saudaraku. Ada satu sobat kita, oh yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sabar, satu kali lagi, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya saudara? Amin, sama-sama. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari awal katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu kita susah. Amin. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus di diriku. One more time. Ada satu sobat kita yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku
kita perlu nyanyikan senantiasa. Allah kita, Dia heran dan besar. Katakan, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Semuanya Bapak Ibu. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita, amin. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Mari nyanyi dengan sukacita, saudara. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, oh Allah kita heran, heran. Allah kita heran, Allah kita besar. Oh Allah, Allah kita besar, kita besar, Allah kita besar, Allah kita besar. Siapa sini yang percaya? Siapa sini yang percaya Allah itu besar, Allah heran, Allah dahsyat? Engkau percaya, kita percaya gak? Mari sama-sama. Allah kita besar, besar. Allah kita besar, besar. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. One more time. Allah kita dahsyat, Allah kita besar, Allah kita besar, Allah kita tahan besar. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Dia luar biasa Bapak Ibu. Amen. Siapa sini yang mengalami kebesaran Tuhan? Siapa sini yang pernah mengalami kedahsyatan Tuhan? Amin. Luar biasa. Sebab itu kami tahu kita menyanyi bukan hanya lagu, tapi itu dari hati dan kehidupan kita. Amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Amin. Dia luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Nanti saya akan undang Ibu Reni akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Shalom, kita satukan hati kita ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. 1 minggu sudah berlalu, Kau berkati kami Tuhan, jemaat-Mu di Efata Tuhan. Dan kami teringat Tuhan akan firman-Mu di 2 Korintus 9 ayat 7. Bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah yang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan ada pun tertulis di 2 Korintus 9 ayat 10. Bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Amin. Kami ucap syukur ya Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah menyediakan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan sampai hari ini Tuhan, Kau mampukan kami. Dan kami mengucap syukur untuk segala rahmat berkat yang sudah Kau sediakan ini. Saat ini Tuhan, hamba-Mu dan semua jemaat-Mu dan semua Tuhan,
kami yang ada di Zoom ataupun ada di onsite Tuhan, atau ada pun di Indonesia di berbagai-bagai state Tuhan. Kami dengan pengucapan syukur Tuhan membawakan persembahan yang sudah Kau berikan di tangan kami, di hati kami sebelumnya. Persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan kasih, persembahan yang lainnya semua Tuhan, dan juga berkat-berkat yang sudah Kau sediakan. Mari Tuhan, terima Tuhan di hadapan-Mu bagai dupa harum Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan pakai Tuhan persembahan ini Tuhan melalui gereja-Mu Efata Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang dimanapun mereka berada, di Australia, di Indonesia Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami minta Tuhan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, melalui persembahan ini Tuhan Kau pakai Efata Tuhan, dengan segala macam acara dan lain-lain, dan segala perlombaan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang membawa dengan sukacita. Biarlah mereka Tuhan hari demi hari Tuhan Kau tambah-tambahkan. Ditambahkan kebenaran mereka, iman mereka ditambahkan, berkat kesehatan mereka, kesembuhan mereka ditambahkan, berkat financial mereka, berkat kerukunan dalam keluarga, keharmonisan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya, saya Grace dari alun-alun Kota Malang akan membawakan Efata News minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau persembahan lainnya, dapat memberikan secara langsung atau transfer melalui akun bank berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadiri ibadah raya pertama yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah raya kedua pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadiri doa malam yang diadakan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Halo adik-adik semuanya. Yuk jangan lupa join ya dalam ibadah Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Sydney. Untuk memperdalam pengenalan akan firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadiri kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dalam kegiatan Saturday Morning Worship and Pray yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Shalom sobat-sobat muda, jangan lupa ya untuk menghadiri ibadah youth yang diadakan 2 kali dalam sebulan pada setiap hari Minggu
pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. See you! Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kegiatan retret GBI Ephphatha akan diadakan pada tanggal 23, 24, dan 25 Januari 2026 di Pujo Batu Malang. Bagi Bapak Ibu yang setia dan menjadi jemaat tetap Ephphatha akan mendapatkan fasilitas gratis. Dan yang tidak berjemaat di GBI Ephphatha akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pertanggal 5 Oktober akan ada perubahan waktu atau disebut dengan daylight saving, yang berarti bahwa Indonesia dan Australia akan berbeda 4 jam. Dengan demikian, seluruh kegiatan Ephphatha Indonesia akan dimajukan 1 jam lebih cepat. But I can give you another one tonight. There are over 40 men that are going to be baptized tonight, declaring. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini atau mengunjungi website dan media sosial Ephphatha Church. Christ. So can we cheer on our brothers tonight? Can we sing with them? Come on, we sing, get up, get up. Get up out of that grave. Demikian Ephphatha News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Mari kita akan siap hati untuk doa syafaat sebelum firman Tuhan. Pastor Yuli akan pimpin kita. Thank you, Pastor Nani. Mari semua kita satukan hati, kita akan berdoa untuk doa syafaat. Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat dan kasih karunia yang diberikan padamu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Firman berkata ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Firman berkata ya Tuhan, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk keselamatan dan Injil di seluruh pelosok di 7 benua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Injil-Mu menjangkau setiap sudut bumi, dari Asia, benua Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Australia hingga Antartika. Kami berdoa ya Tuhan supaya agar pintu-pintu hati terbuka ya Tuhan bagi kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya setiap bangsa mendengar ya Tuhan, menerima dan diubahkan oleh firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Firman berkata, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan juga usahakanlah kesejahteraan kota kemana pun kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu agar Tuhan untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, secara khusus untuk para pemimpin negara kami ya Tuhan, untuk negara Australia Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dari Perdana Menteri kami ya Tuhan, Anthony Albanese ya Bapa, sampai ke tingkat yang paling rendah ya Tuhan, sampai ke council ya Bapa. Dan juga untuk negara Indonesia ya Tuhan, untuk Presiden Prabowo ya Tuhan, wakilnya Gibran ya Bapa, dan juga Tuhan para menteri MPR, DPR sampai ke tingkat rendah, sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kami memohon ya Tuhan agar Engkau memberikan hikmat ya Tuhan dari surgawi saja Bapa, dan juga hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya pemimpin kami ini semua ya Bapa memiliki hikmat-Mu ya Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada ya Tuhan. Supaya keputusan-keputusan itu ya Bapa yang mereka ambil dapat mereka lakukan untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk para gembala, pengajar, penginjil, pengkhotbah,
pendoa, pelayan Tuhan lainnya. Ya. Kami menyerahkan ya Tuhan semua para pelayan-Mu ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan, pengurapan baru ya Tuhan, kesetiaan dan juga kasih yang tulus ya Tuhan untuk mengembalakan domba-domba-Mu semua yang ada ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon Tuhan agar hidup mereka ya Tuhan menjadi terang ya Tuhan, dan juga teladan ya Tuhan bagi semua jemaat dan bangsa-bangsa ya Bapa. Jauhkanlah mereka semua ya Bapa dari segala keletihan dan pencobaan-pencobaan ya Bapa. Kau bangkitkan Tuhan pelayan-pelayan yang rendah hati ya Tuhan, yang murni dan juga berbuah ya Tuhan. Dan mereka semua bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi semua banyak orang ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk kedamaian di dunia ini ya Bapa, supaya tidak ada peperangan lagi Tuhan terjadi Tuhan di dunia ini ya Bapa. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biar semua kehendak-Mu saja ya Tuhan yang terjadi ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk semua misionaris di dunia ya Tuhan, yang dipersekusi dan dipenjara ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang menguatkan ya Tuhan, dan juga menghibur mereka ya Tuhan. Kau jangan biarkan iman mereka ya Tuhan goyah ya Bapa. Kau berikan mereka semua ketekunan saya Tuhan sampai akhir ya Tuhan. Kau berikan mereka damai dan juga keberanian ilahi ya Tuhan, supaya mereka bisa tetap berdiri teguh ya Tuhan. Kau jagai keluarga mereka juga semua ya Bapa. Kau berikan kekuatan ya Tuhan, penghiburan dan juga pemeliharaan dari surga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Firman berkata ya Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami naikkan semua doa kami hanya dalam satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pastor Yuli, Ibu Reni. Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Hidupmu berharga Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saya untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah. Kami mau siap hati untuk firman-Mu Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Oh, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Kalau kita aja sampai hari ini, berkali-kali Tuhan telah mengampuni dosa kita. Dia tidak pernah mematakan hampir kehidupan kita. Walaupun dosamu merah seperti kermis, Tuhan berkata dia akan memutihkannya seperti salju. Bulu yang hampir terkulai, Tuhan gak pernah patahkan. Sumbu yang padam, Tuhan gak matikan. Tuhan selalu mengangkat. Dia selalu memulihkan. Dia selalu membenarkan. Karena dia Bapa. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang gak pernah memalingkan mukanya. Bapa yang selalu merangkul. Bapa yang selalu memeluk. Bapa yang selalu berkata, "Come my son, my daughter. Come back, come back." Bapa yang luar biasa. Berkali-kali Tuhan mengampuni. Berkali-kali kita jatuh. Tapi dia gak pernah mengunci pintu rumahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Kau Tuhan yang luar biasa, we thank you so much. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami percaya hidup kami berharga. Berharga di mata-Mu Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan dan segala Tuhan. Engkau tidak melihat kesalahan kami atau kegagalan kami, tapi Engkau melihat rancangan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami ada saat ini, kami diselamatkan bukan dengan tujuan supaya kami masuk surga saja, supaya selama kami masih hidup, kami bisa menghadirkan kerjaan surga di muka bumi ini. Supaya selama kami masih hidup, kami bisa menjadi alat perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Untuk itu berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berbicaralah. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Ajarlah kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Dan kami juga menyadari bahwa firman-Mu akan menemplah kami. Untuk itu hiburlah kami. Sehingga pada saat kami ditemplah, ditegur, kami tidak marah. Tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Untuk itu kami ada saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau imani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kami imani saat ini. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini, karena firman-Mu kami sudah disembuhkan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi. Berbicaralah demi nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan.
Saya kemarin di airport, saya lihat, ini aku botol minum air Avan, ya 60.000. Saya lihat, Aqua 30.000. Saya hebat-hebatnya, saya pulang ke rumah, saya buka air keran saya dengan filter. Air Australia enak sekali ya. Saya buka air kerannya saya, kan ada filternya. Enak sekali gitu. Aduh, nikmat sekali. Coca-Cola kalah enak, bukan kalah manis. Coca-Cola pasti lebih manis. Ya, tapi kalah enaknya. Gitu masuk. Seperti masuk ke sanubari gitu. Terus aduh, kayaknya nyaman banget. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu jiwa berharga di mata Allah. Nanti Ibu Chen akan baca buat kita Lukas pasal 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ibu Chen akan baca buat kita Lukas 15 ayat 4 sampai yang ke-7. Charles ada di screen-nya Kak Charles. Lukas pasal 15 ayat Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Amen. Tuhan berkati. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa Lukas pasal 15, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, di sini Yesus menceritakan ada 3 perumpamaan tentang yang hilang, yaitu domba, dirham, dan anak. Semua berawal dari kritik orang-orang Farisi yang berkata, mengapa Yesus bergaul dengan orang yang berdosa? Jadi Yesus memberikan ilustrasi perumpamaan kritik terhadap mereka. Nah, di sini kita bisa melihat betapa berharganya domba-domba ataupun dirham atau anak yang hilang, betapa berharganya. Setelah saya meneliti dan mempelajari, ternyata bahwa di dunia ini ada satu negara yang sangat luar biasa berkuasa, sehingga warga negaranya sangat berharga sekali. Karena ia mempunyai satu peraturan keputusan presiden bahwa warganya itu berharga sekali. Apapun, jika ada penculikan warga itu atau ada yang hilang, maka negara ini menggunakan dengan segala kekuatannya dia, dengan kekuasaannya dia, dari militer, intelijen, dari politik sampai keuangan untuk bisa mendapatkan warga yang hilang itu. Walaupun kita bisa bilang dengan notabene bahwa mungkin warga itu pengangguran, tidak menghasilkan sesuatu, tapi begitu menyentuh warganya, maka negara ini akan menggunakan segala kekuatannya, force-nya dia untuk bisa mendapatkan kembali. Jadi kita bisa melihat betapa berharganya. Maka saya meneliti juga, ada pernah pada tahun 2007, saya pernah nonton di TV, kalau nggak salah anak perempuan kecil itu umur 3 tahun, namanya Madeleine McCann pada tahun 2007. Anak ini anak perempuan Inggris yang hilang di apartemen di keluarga Praria Dalus di Portugal. Saya pernah nonton kalau nggak salah nih. Sekarang kalau dia masih hidup 17 tahun anaknya. Jadi pencarian lokal dan internasional, Amerika juga ikut turut membantu. Polisi Portugal, dukungan Inggris, anjing pelacak, penyelidikan forensik dan penyelidikan swasta berlangsung lama sekali. Tapi kasus ini tetap kontroversial karena belum ada keputusan akhir untuk menentukan nasib dari Madeleine ini.
Jadi kita bisa melihat saudara banyak mendengar tentang kasus-kasus orang hilang. Dan pada saat itu walaupun anak ini berumur hanya 3 tahun, tapi dunia sangat gempar sekali karena mereka menyentuh warga daripada negara yang berkuasa. Kalau mungkin kita ada di negara kita, mungkin orang hilang cari-cari nggak dapat, ya sudah gitu, iya kan? Seringkali kita juga bisa mendengar ada warga dari negara yang agak berkembang, negara berkembang, waktu pergi keluar sebagai pekerja, disiramin air keras, disiramin air panas, tetap diam-diam saja. Justru karena saudara mendengar hal-hal demikian, saudara punya pride-nya sebagai warga negara, mentalitasnya saudara, psikologinya saudara mulai terbentuk. Dan saudara menganggap itu biasa-biasa saja. Waktu saya datang ke Australia, saya melihat dan mengamati, ini kenapa orang rambut hitam kalau dia lagi ngantri belanja, tiba-tiba orang rambut putih datang, dia mempersilakan. Terus dia mundur di belakang, biar orang rambut putih duluan dulu, rambut pirang duluan. Saya perhatikan kenapa bisa begitu ya. Lihat-lihat ini pasti orang Indonesia. Benar, orang Indonesia. Ya, coba kalau orang Indonesia gitu dia lagi ngantri, tiba-tiba saya sama rambut hitam, dia marah jahat loh. Gak tahu diri, langsung digituin. Ini dari negaranya sudah datang begitu, ke sini lagi. Dia marah loh. Tapi kalau rambut pirang, dia senyum-senyum kasih, mari silakan, saya akan, itu Tuhan besar. Nah di sini kadang-kadang kita menganggap itu biasa. Setelah saya menyelidiki dan menyadari bahwa pada zaman dulu Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Itu proses pembentukan psikologinya itu dari kakek nenek buyut turun-temurun. Itu genetik dibawa turun sampai kepada keturunan sekarang ini kalau nggak ada terobosan. Sehingga akhirnya pada saat saudara berdiri, saudara menganggap bahwa rambut pirang itu lebih tinggi derajatnya. Benar gak? Jujur aja. Sampai sini merasa jujur, angkat tangan. Sampai sini merasa rambut pirang lebih derajat tinggi dari saudara. Yang di Indonesia gak angkat tangan, Ibu Fung gak angkat tangan. Senyum-senyum. Siapa sini merasa saudara lihat orang Belanda saudara, iya mari sinyo, maka dipanggil sinyo ya kan. Nah, ya itu saudara menganggap itu biasa. Tapi itu pembentukan psikologi dalam kehidupan saudara. Sehingga saat saudara bertumbuh, saudara menganggap biasa. Tapi pada saat saudara ketemu orang yang rambut hitam sama-sama mirip saudara, saudara akan jahat dan galak. Karena saudara bisa mengukur dari ekonomi saudara, saudara bisa berbantah dengan orang ini atau saudara mau mundur mengalah saja. Ya kan? Jadi pembentukan psikologi itu ada saudara. Dari nenek moyang kita 350 tahun yang lalu mulai terbentuk sehingga akan menurun ke bawah. Yang itu membawa akibatnya cara saudara berpikir, cara saudara mengambil kesimpulan sangat mempengaruhi. Kalau di negara adikuasa, orang-orang kita bisa melihat orangnya kulit hitam. Rambutnya kalau bisa keriting, pakai helm susah masuk. Tapi waktu dia berjalan, dia ada di benua kulit hitam, dia berjalan, kita bisa membedakan cara dia bergaya, dia bercakap-cakap, bertingkah laku dengan orang-orang penduduk hitam lokal. Kalau dilihat semuanya sama, tapi pasti ada perbedaan, integritas dirinya berbeda, martabaknya berbeda. Jadi orang-orang hitam dari negara maju, adikuasa, dia akan berkata-kata dengan penuh powerful kepercayaan diri. Karena dari kecil dia sudah diajar bagaimana menimbulkan rasa percaya diri. Amin. Jadi agak beda juga nanti saudara temukan. Kalau anak-anak keturunan Indonesia yang bertumbuh di luar negeri, lahir dan bertumbuh di luar negeri, dengan anak-anak Indonesia yang lahir dan bertumbuh di negara Indonesia, pasti mental, gaya dan tindakannya pasti berbeda. Amin.
Saudara jangan bilang saya, oh karena di kita sini makan sambal terus Pak Pastor, di sana kan makan cheese, ya kan. Tetapi pada saat mereka dididik di sekolah, mereka diajarkan integritas. Jadi kalau ngasih barang kayak gini diajar yes, no, oh, thank you, please. Kalau orang Indonesia sana, dia ngambil aja diam-diam. Kalau kita kirim barang dia udah terima, kita nggak tahu udah terima atau belum. Sampai yang ngirim ini tanya-tanya terus kayak kita menagih utang. Benar nggak saudara? Tapi kalau dari orang yang ada di sini, orang yang ada di bertumbuh luar, waktu dikirim begitu terima dia cepat thank you, di foto dikirim. Oh itu karakter yang berbeda. Saudara bisa belajar untuk bisa menjadi garam, bisa menjadi terang. Itu karakter, daya pikir dan psikologi sangat menentukan keberadaan kita. Sehingga akhirnya bilang begini, itu pendeta kita kasih barang kita nggak tahu. Udah nyampe atau belum? Kita malah tanya-tanya jadi sungkan, malu gitu kan. Nanti kelihatan kesan kayak kita kasih utang budi buat dia. Nah itu. Nah kita kembali lagi bahwa di sini kita belajar ada negara adik kuasa, dia menggunakan segala kekuatannya dia untuk bisa pergi menyelamatkan warganya yang tertawan atau yang hilang. Segala kekuatan dia gunakan untuk bisa menyelamatkan, dan dia melibatkan semua rakyatnya, warganya untuk bisa mencari. Betapa berharganya di mata presiden atau orang-orang tertentu buat warga negara adik kuasa. Kita ini punya Bapa surgawi. Kita ini sangat berharga sekali saudaraku. Sampai anaknya yang tunggal datang ke dunia ini menderita. Bukan mati di kayu salib, kalau datang mati gampang. Menderita. Menderita tuh begini nih. Saya pulang ke Indonesia, saya lihat mereka minum es teh manis. Enak banget itu. Mampir-mampir, maaf Pak, kita minum es cukur dulu. Iya kan, oh dia parut keserak-keserak bunyi kayak gitu tau. Keserak-keserak dikasih sirup, dikasih susu kental manis. Kita kan terbayang masa lalu. Dulu saya duduk di situ nih, minum air kelapa muda, degan. Iya kan? Kita lihat kayak gitu. Mau juga dong, iya kan? Tapi kan kita nggak bisa. Nah kita minum, kita ninung UEG. Kita minum, kita masuk rumah sakit UEGD. Iya kan? Karena kita harus penyesuaian diri dulu. Ya kayak gitu. Itu namanya tersiksa. Kita mau dan kita bisa beli. Tapi kita nggak bisa. Karena kita menyadari bahwa kita belum mampu untuk menahan bakteri kuman-kuman yang ada di Indonesia saat itu. Kita harus ada penyesuaian diri. Kayak gitu. Nah, kita kembali lagi bahwa kita ini sangat berharga. Tapi kadang-kadang saudara tidak pernah memikirkan bahwa saudara itu berharga. Tuhan itu mau pakai saudara selama saudara masih hidup di dunia ini. Saudara sangat berharga. Saudara buat kesalahan demi kesalahan sampai itu kalau sorga punya Tipex itu mungkin satu lusin botol Tipex habis. Karena hapus dosa saudara terus-terusan. Tapi dia tetap sabar, kapan sih kamu mau pergi jadi bagian dari SAR, pasukan penyelamat. Perpanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan sebagai contoh dan dia berikan titipan kepada saudara dan saya untuk pergi menjangkau jiwa, menyelamatkan mereka yang terhilang. Sebagai pasukan SAR. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Tapi kita banyakkan duduk diam dengan filosofi bahwa yang penting saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya baik-baik saja, saya tutup mata, saya ke sorga. Benar nggak? Siapa punya pandangan begitu? Kita kadang-kadang berpikir, tapi kalau kita lihat lagi,
pengajaran Yesus, satu orang diberikan talenta, simpan aja lah, yang penting aman-aman saja. Nanti bos datang bilang, saya tahu kamu orangnya begini, ini saya keluarkan uang kamu gak hilang, kamu gak rugi. Tetapi di mata Tuhan berbeda. Orang yang sudah meninggal, ada dulu dosen dari Charles mungkin gak kenal, tapi saya tahu dia pergi menginjil ke Kalimantan, melakukan hal-hal yang baik. Satu saat dia diagnosa mengalami kanker. Dia berdoa, dia menangis. Tuhan berikan saya kesempatan lagi. Supaya saya menginjil lebih baik lagi. Mungkin pandangan manusia kalau pergi menginjil, hotel dong, pesawat itu bisnis dong, iya kan? Mau yang, kan saya ini dokter, benar kan? Kalau orang penginjil golongannya dokter, ya saya ini dokter dong. Kalau penginjilnya cuma sekolah penginjilan 1 tahun, pasti lebih rendah hati, benar gak? Iya kan? Pasti lebih rendah hati. Tapi yang sekolahnya dokter, yang gelarnya dokter, pergi menginjil, dia mau juga dia layani sebagai dokter. Tetapi saudara bisa lihat, ya kan? Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia tidak mau seperti hal demikian. Nah, seringkali sama saudara sama saya, kita melakukannya tanpa kita sadar. Sehingga akhirnya dia berdoa, dia menangis, Tuhan berikan aku kesempatan sekali lagi. Supaya aku melakukan lebih baik. Tidak ada rasa kesombongan, tidak ada berasa lebih pintar daripada orang lain. Karena aku hanya diberi kesempatan menjadi seorang hamba yang melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi arti kata bahwa saudara dan saya selama kita masih hidup saat ini, Tuhan mau pakai kita supaya kita pergi mencari yang hilang itu. Tuhan menciptakan semua manusia serupa dengan gambarannya. Dia tidak mengirim malaikat, tapi dia menyelamatkan saudara dan saya. Supaya kita menjadi bagian pasukan tentara Kristus untuk melangkah dan bisa melihat betapa berharganya orang itu. Kalau kita nonton film Rambo, bisa lihat Rambo. 1 orang prajurit ditawan. Amerika kirim pasukan banyak. Dan banyak yang mati hanya karena 1 orang itu. Berarti dia menunjukkan bahwa sangat berharga. Saudara mungkin biasa-biasa saja, pastor saya biasa-biasa saja. Saya suka buat dosa, saya buat kericuhan, saya suka buat begini, buat begitu. Kadang-kadang saya suka nyuri, ya kan? Kalau kita pergi makan buffet, nih. Itu ada apang polote, ada kue panada, ada apa, tas mahal-mahal dibungkus tuh. Masukin ke dalam. Loh, ibu kebawa pulang buat cucu. Tasnya mahal. Tapi pergi makan buffet, bungkus semua bawa pulang. Sampai pelayannya, ibu piring aja. Piringnya aja sekalian biar kita nggak usah cuci. Loh, ada juga naik pesawat Garuda, turun kita ke rumah dia, kita bertamu. Loh, kok ada sendok Garuda? Ada blanket. Ada sendok Garuda, ada blanket. Ibu kerja di Garuda ya? Karyawan? Bukan. Loh, kok ada? Iya, kebetulan ke bawah pergi. Iya kan? Jadi kita bayar tiket bukan beli blanket atau sendok dan pisaunya, kita hanya duduk kursi numpang aja terbang gitu. Ya, tapi kita ambil semua apa yang bisa kita lihat. Selama pastor, selama mata memandang, sejauh mata memandang itu Tuhan berikan kepada saya. Saudara, ini zamannya beda. Kalau zaman Abraham ya mungkin. Ini zaman saudara semua ada rule. Amin. Jadi kadang-kadang kita ini
Kita ini nggak ada sebenarnya, nggak ada orang yang baik-baik, semuanya pendosa, suka buat dosa. Semua barang kalau bisa diambil, iya toh? Katanya ambil, jangan mencuri. Nah, Tuhan itu mau pakai kita. Tuhan tuh sabar, tenang, sabar. Kapan sih kamu berobat, kamu bertobat, kamu berubah. Supaya kamu bisa dipakai. Nah, seringkali dalam perjalanan ini kita nggak sadar. Tuhan sedang menunggu. Kadang-kadang kalau kita marah orang itu, buku saya sekolah buku tebal itu saya baca sudah pusing. Karena terlalu tebal, chapternya sampai 30. Tapi saudara lebih tebal lagi bukunya. Kalau marah orang itu sampai bertahun-tahun loh, gak hilang-hilang. Kita baca buku chapter 30 paling kalau kita rajin-rajin paling 6 bulan selesai baca. Kalau kita rajin. Nah ini kalau kita marah orang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak ngampunin. Itu buku berapa chapter? Pada saat kita meninggal tutup mata, itu malaikat buka buku tuh. Banyak banget ini kamu nih. Iya kan? Nah saudara, kita harus berubah. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Amin. Kalau negara adik kuasa saja peduli kepada warganya, berapapun harga yang dia bayar. Yang penting warga saya harus kembali dengan selamat. Surga pun melakukan hal yang sama. Berharga. Karena Yesus datang ke dunia susah, menderita. Lahirnya saudara tahu di tempat yang gak enak. Di tempat yang gak enak lahirnya. Besarnya juga gak enak. Saudara kalau dia gak ada AC, aduh panas, dingin, iya kan? Kalau saudara bertamu ke rumah orang, dia cuma kasih air putih, ya cuma air putih. Kalau gak dikasih apalagi air putih sana susah. Harus dimasak dulu. Kalau di Australia tinggal buka keran ngasih, enak kan seperti Ibu Lala. Dia kasih, makanya di sana dibilang air sejuk itu kasih ke hambanya. Karena besar harus masak dulu. Kalau Ibu Lala kan tinggal buka air keran berapa detik airnya udah datang. Masak dulu, didinginin ya kan. Supaya sejuk boleh kasih. Jadi pengorbanannya tinggi. Nah kita terus lagi. Jadi dalam perjalanan hidup ini saudara, banyak hal yang terjadi. Satu pun yang terhilang dari domba. Tuhan itu meninggalkan yang ke-99 hanya pergi mencari yang satu. Saat ini saudara bisa bayangkan. Jika anak saudara, ya anaknya mungkin 4 ya. Oh Ibu Lala bilang anaknya 3. Saya cuma nanya mungkin 4, mungkin 3. Ini 3. Kalau misalnya saudara anaknya, sampai sini anaknya 6. Oh iya itu Ibu Erlin. Ibu Erni. Pak Tommy. Ibu Hanging. Coba bisa bayangkan kalau saudara anak begitu banyak. Lagi jalan ke pasar malam. Terus satu hilang. Saudara cari enggak? Cari ya. Kalau anak banyak kan masih ada sisa dong. Masih ada kan? No, kalau anak saya hilang, ya saya harus cari. Kalau saya nggak cari nggak ada panggil saya papa. Iya kan? Nggak ada panggil saya Pak Dedi. Iya kan? Nggak ada yang panggil saya papa. Tapi kalau ada 2, 3, satu hilang, masih ada yang panggil juga tuh. Nah itu bisa bayangkan hati orang tua. Walaupun anak banyak, tapi satu hilang di pasar malam, pasti cari sampai nggak tidur-tidur. Iya kan? Sama kayak Maria dan Yusuf. Selain Yesus ada anak-anak yang lain. Tapi mereka dalam perjalanan kaget, Yesus kok nggak ada di sini ya? Mereka panik cari loh. Padahal kan masih anak yang lain. Biar aja sudahlah. Anak itu bikin kita susah. Lahir aja di kandang binatang. Iya kan? Udah kita pergi aja.
Anak itu seharusnya bawa berkat ya. Nah gitu. Seperti lagu apa? Melebar ke kanan ke kiri. Doa Yabes. Oh Yabes. Nah Yabes itu kan dibilang ini anak susah, bikin orang tua susah. Iya kan? Jadi udah biar aja pergi, iya kan? Tapi hati sebagai orang tua yang merasa kepemilikan tidak akan pernah meninggalkan. Nah untuk itu kita bisa melihat yang pertama, respon hati Allah terhadap jiwa yang hilang. Yang pertama saya namakan Allah adalah gembala yang baik. Allah adalah gembala yang baik, Charles. Jadi Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan 1 ekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang ke-99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesatu sampai ia menemukannya. Nah di sini saudara harus mengerti, Yesus berkata siapakah di antara kamu. Berarti Yesus ini sedang mengajak saudara dan saya. Dengan perkataannya dia, siapakah? Dia mengajak kita untuk masuk ke dalam logika kasih Allah. Dia mengajak kita masuk kepada logika kasih Allah akan pencarian. Pencarian terhadap yang hilang adalah sesuatu yang logis dan bernilai. Dia mengajak siapakah? Ya kan? Berarti dia mengajak saudara saya untuk masuk secara logis. Pemikiran kita kalau hilang cari dong, ya kan? Jangan diam aja, hilang cari. Kalau belum dapat, ya oke. Tapi kalau sudah punya dan hilang cari. Berarti Tuhan itu, dia katakan semua miliknya dia. Semua diciptakan serupa dengan gambarnya. Entah dia agama apapun, Tuhan menganggap itu adalah pemilikan Tuhan. Tetapi belum ada yang datang kepada dia berseru, ya Aba ya Bapa. Belum ada yang datang berseru, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menganggap secara logika bahwa dia sedang tersesat. Tidak mengerti seperti saudara dan saya. Dulu kita nggak tahu berdoa. Kita nggak tahu ke gereja. Hari Minggu kita kemana, ya kan? Tapi sekarang kita bisa ada saat ini. Karena kita telah kembali dipikul sama Tuhan. Dipikul sama Tuhan. Bukan diarahkan, bukan dituntun lagi. Tapi dipikul. Nah di sini saudara, kita belajar bahwa dalam konteks dunia kuno, domba itu bukan sekedar hewan tapi lambang. Kembali lagi dalam konteks dunia kuno, bahwa domba itu bukan hanya sekedar hewan, tetapi lambang pemilikan, kasih, lambang daripada kekuasaan. Kalau di Papua orang bisa hilang anak, tapi hilang babi gimana? Iya kan? Karena babi dianggap sangat berharga. Babi belum beranak aja masih kecil udah dihitung. Kalau dia besar dia beranak begini sudah dihitung. Jadi menganggap itu sesuatu pemilikan yang akan bisa diganggu gugat. Nah begitupun dengan Tuhan. Bahwa domba itu yang ibaratkan saudara dan saya itu adalah dianggap sebagai kekayaan surgawi. Kalau dulu saya meninggal tahun 90 gara-gara kanker paru-paru, ya saudara saya nggak ada di depan saudara, nggak ada efata, nggak ada sesuatu yang terjadi berbeda. Tapi karena dia melihat saya sebagai aset kepunyaannya domba yang hilang, ia kirim orang-orang untuk nginjilin saya. Nginjilin saya berdebat, saya menolak, saya menghina. Tapi karena kasih Kristus, mereka terus hingga saya bisa ada saat ini. Karena ada Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk berdoa dan menginjilin saya.
Sama seperti orang Papua. Kalau babi betina masih kecil, dia meninggal, mati karena kecelakaan ditabrak motor. Mereka nuntut ke babi ini besar, dia akan beranak, saya rugi sekian banyak. Sama kita lah orang-orang percaya. Kita punya potensi yang Tuhan mau pakai. Amin. Jadi saudara harus mengerti, saudara sangat berharga. Amin. Cuma masalahnya mindset saudara belum diisi hal-hal yang berguna. Sehingga saudara hanya berpikir saja semua untuk saya mi. Yang penting saya tahu firman Tuhan, saya hidup baik-baik, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya beribadah, saya tutup mata, saya ke sorga. Tuhan menyelamatkan saudara, bukan saja saudara hanya ke sorga, tapi Tuhan mau pakai saudara untuk jadi alat perpanjangan tangannya. Sehingga pada saat saudara berdiri, saudara bersaksi, dokter bilang sudah tidak ada jalan lagi. Tapi bersama dengan Tuhan, laut merah terbelah, ada jalan. Amin. Amin. Saudara bersaksi dalam perjalanan hidup saudara. Walaupun kecil, saudara tetap bersaksi. Dengan kesaksian saudara sudah dipakai untuk menghancurkan benteng-benteng kegelapan. Jadi Allah itu peduli. Peduli karena dia tahu ke depan saudara akan menjadi alatnya yang luar biasa jika saudara mau berserah. Siapa sini mau dipakai Tuhan? Puji Tuhan, saya lagi belajar hal-hal tertentu. Ada orang-orang tertentu melihat bahwa keselamatan itu harus dilihat secara holistik keseluruhan. Kalau kita menginjil orang itu selamat, itu belum cukup. Kalau dia punya masalah dengan istri, dengan suami, masalah dengan ekonomi, dia bisa murtad dan bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat orang secara holistik, kita harus berusaha menuntun dia kedewasaan rohani. Kita harus berdoa. Jika kita mampu, kita harus support dalam finansial dia. Mungkin dia bisa dagang, kita beli gerobak bakso dia dagang. Jika ada hal tertentu, ada sakit, mungkin kita bisa bantu, kita bantu. Nah itu dia. Jadi gereja itu nggak akan bisa berdiri sendiri jika tanpa ada orang-orang yang menopang dalam hal-hal finansial. Nggak akan bisa berdiri. Ada organisasi tertentu di luar gereja. Makanya pada saat gereja itu dibakar, dihancurin, keluar news, 3 bulan kemudian, gereja tumbuh baru, jadi besar, megah. Bukan karena gereja itu punya uang. Karena ada organisasi tertentu yang mengerti bekerja di luar gereja orang Kristen untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Mereka mengirim dana mensupport hingga gereja ini bisa dibangun secepat mungkin kembali untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada Tuhan pakai orang untuk berdiri pegang mikrofon, berbicara, berkhotbah, bernyanyi. Ada Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk mendanai di belakang. Sehingga pada saat pekerjaan Tuhan bertumbuh dan berkembang, ada support satu dengan yang lain. Amin. Jadi saudara gak bisa bilang Tuhan saya gak punya talenta karunia. Saya gak seperti Charles bisa nyanyi goyang-goyang joget-joget. Adik-adik, halo, iya kan? Saya gak bisa. Tapi Charles bisa nyanyi, bisa goyang-goyang, bisa nyanyi-nyanyi. Karena ada yang provide alat musik. Nah gitu. Jadi kita semua ini dipakai Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan rencana masing-masing. Tanpa satu semua pasti pincang. Amin. Saudara harus mengerti. Tuhan itu dia gembala yang baik. Dia peduli. Dia tahu saudara bisa lakukan. Jika saudara melangkah, saudara melakukannya, maka dia akan membuka lumbung-lumbung saudara semakin besar. Karena jika saudara bisa dipercaya, saudara akan diberi lebih lagi. Amin. Amin. Kalau saudara harus belajar, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau orang itu bisa kita percaya, kita titip nih, titip uang dong, iya kan? Nah, kita balik, duitnya ada, bisa nih. Kalau bertambah, wih puji Tuhan.
Kalau berkurang, ya sudahlah, memang dia belum bisa dipercaya. Tapi kalau kita titip suara, kalau sampainya sama, puji Tuhan. Kalau sampainya kurang, repot juga, ya toh. Kalau sampainya lebih, juga repot, iya kan? Nah, makanya seringkali orang ribut, orang recoh karena informasi yang tidak tepat. Karena begitu menyampaikan, dipotong-potong. Seperti Sri Mulyani kita lihat. Dipotong-potong, semua satu bangsa marah. Bilang guru itu beban. Ternyata dipotong-potong. Nah, kita harus belajar sebagai anak Tuhan. Belajar supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan peduli. Dia peduli secara personal. Saudara nggak bisa bilang, oh tapi Tuhan itu gimana ya? Dia peduli saudara secara personal. Karena dia katakan dia mengenal nama kita masing-masing. Jadi bukan angka-angka. Kalau saya bekerja di perusahaan raksasa, mereka hanya lihat nomor saya aja, nomor pegawai. Mereka nggak lihat nama saya, lihat nomor pegawai. Oh, tapi Tuhan itu lihat saudara dan saya secara personal. Personal artinya kita itu dipanggil Tuhan menurut namanya. Seperti Samuel yang kecil. Tuhan panggil Samuel, Samuel, Samuel. Iya kan? Samuel datang. Samuel belum mengenal Tuhan. Dia datang ke Elisa. Datang ke Imam Eli. Dia datang ke Imam Eli. Dia tanya, ada apa Bapak? Tapi Tuhan lebih mengenal Samuel karena ia memanggil. Tuhan mengenal saudara. Dia tahu semua daripada kita mempunyai karakteristik yang berbeda. Makanya ada lagu bilang, don't go change it. Kalau saya bisa nyanyi itu mantap. Ada lagunya kan? Lagunya Shrek itu. Jangan berubah. Karena memang Tuhan tahu karakteristik kita. Yang kita pakai bagaimana karakteristik kita poles dengan firman Tuhan menjadi lebih baik lagi. Karena pada saat Tuhan panggil saya, ya kondisi saya kayak begitu. Orang bilang, kamu kalau ngomong suka nyengit-nyengit itu. Saya bilang, saya nggak taruh jahe, nggak taruh lada, iya kan? Nyengit-nyengit. Nah, pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, nyengit-nyengit, nyengit gak? Bilang, aduh, terlalu tajam, terlalu frontal, iya kan? Nah, itu karakternya. Masa saya lahir di Surabaya lah, besarnya di Maluku, terus saya dipanggil Tuhan, saya jadi orang Jawa. Aduh, itu karakternya. Jadi arti kata saudara dan saya, kita semua ini bukan angka di gereja, tapi melainkan pribadi-pribadi yang kasih Tuhan. Tuhan kasih kita secara individu, jiwa-jiwa yang punya interest, forensik, yang punya karakter, kepribadian masing-masing. Jadi kita ini diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Amen. Nah, contoh ada penyanyi yang nyanyinya kasih suara sama Tuhan gampang, tapi karakternya dia pelit, iya kan? Ada kayak gitu. Ada juga yang dermawan, tapi kalau ngomongnya kasar. Tapi Tuhan mau pakai sama-sama. Kalau dia nyanyi terus, gak ada dermawan yang kasar, nanti gak ada alat musik. Baterai habis beli pakai apa? Zaman dulu kalau baterai habis, saya ingat orang tua dulu baterai kalau udah suak dibuka dijemur. Saya bilang saya pikir memang ada di zaman dulu sudah ada solar panel nih, jemur loh. Jadi Tuhan mau pakai. Jika di gereja saudara ketemu ada penyanyi singer yang pelit, ya sudah gitu, nggak usah saudara ribut-ribut. Ada yang datang ke gereja, misal di Malang, nggak bawa makanan, bawa perut saja, ya sudah, jangan ribut-ribut. Dia pasti punya kelebihan lain. Nah, saudara yang bisa bawa makanan, pasti saudara punya kekurangan yang lain. Nah, Tuhan pakai supaya kita klop jadi satu. Amin. Kalau misalnya dia nggak ada saudara bawa makanan, siapa yang makan?
Nanti kebanyakan kan, justru kan ada dia maka dia makan, ya. Dia muji-muji, makanannya enak. Jadi arti kata bahwa kita semua itu melengkapi Tuhan dalam mempersatukan kita. Maka di dalam gereja jangan iri hati, jangan celah-celah satu dengan yang lain. Jalan aja lurus-lurus, lihat Tuhan ini kesempatan bagaimana kita bisa dipakai Tuhan. Untuk menjangkau jiwa yang hilang, gitu, amin. Semua berbeda satu dengan yang lain. Orang kaya dipakai oleh negara adik kuasa untuk danai pencarian orang yang hilang. Tentara nggak punya uang dipakai oleh negara kasih senjata pergi cari orang yang hilang utus. Semua punya kekuatan. Dari tentara nggak bisa bilang, dia tidur di kasur enak-enak, kita masuk ke hutan-hutan cari orang yang hilang. Semua mempunyai fungsi yang berbeda satu dengan yang lain. Amin. Makanya jangan iri hati, jangan cemburu. Lihat ke depan, hidup ini singkat, hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kita ada dalam misi Tuhan, mencari jiwa yang hilang. Kita lihat yang kedua. Singkat. Yang kedua, pencarian aktif. Allah tidak pasif, ya, tapi dia aktif. Jadi firman Tuhan Lukas 15 ayat 4b mengatakan, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Berarti Tuhan itu nggak nunggu. Dia cari, ya, dia cari. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Kemarin saya di airport, di pesawat, di samping saya ibu-ibu, 3 orang, 3 sister. Ngomong-ngomong, terus bilang, kerja, sekolah ya? Oh bukan, saya pendeta, saya ke Malang, ada ke gereja saya di sana. Pendeta? Dia bilang pendeta, dia bilang iya. Oh, dia bilang kamu umur berapa? Saya sudah 50 lebih. Kamu seperti 35, masa sih? Asik tepuk tangan. Ngomong punya ngomong. Satu orang Kristen, 2 orang Katolik. Saya bilang, kenapa nggak ikut Kristen? Oh, semua sama. Saya bilang, iya ibu, gereja Katolik atau Kristen nggak ada yang salah, tapi dua-duanya itu nggak sama, beda. Karena Kristen itu dia nggak tunduk sama paus, jadi nggak sama dong. Iya tuh, dua-dua nggak ada yang salah, semua oke, benar menurut masing-masing. Tetapi beda. Nah, karena saya dari Katolik, saya mengerti. Udah agama masing-masing, Islam, Buddha semua sama. Iya sama. Menurut orang sama semua. Tetapi beda ada di dalamnya gitu. Iya kan? Ada perbedaan. Nah disitulah jika kita punya sesuatu. Kenapa kalau kita tutup mata, Tuhan sambut kita. Kalau keluarga kita yang masih bilang semua agama sama, pasti belum lahir baru. Kalau ada orang yang bilang semua agama sama, berarti belum lahir baru. Kalau semua agamanya sama, buat apa Yesus mati di kayu salib? Buat apa kita butuh juru selamat? Iya kan, berarti dia belum lahir baru. Nah saudara harus berdoa buat keluarga saudara-saudara. Saudara ngincilin. Tuhan Yesus bilang, jika engkau dimusuhi, Tuhan Yesus sudah bilang, jika engkau ditampar, engkau dihina karena namaku, bersukacitalah di surga. Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Jadi arti kata Tuhan itu aktif, dan dia kasih tahu supaya saudara dan saya, kita juga harus aktif. Ngomong ke keluarga kita, saudara kita, hanya Yesus saja keselamatan. Semua agama baik. Sama, ajar kebenaran, sama, semua baik-baik. Cuma keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amen. Kita harus injilin mereka, ya. Jangan saudara pasif, tetapi aktif.
motif. Untuk itu saudara ada, untuk itu saudara diselamatkan. Karena satu orang diselamatkan, seluruh rumah akan diselamatkan. Amen. Nah Tuhan mau pakai saudara sebagai buah sulung, sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Supaya saudara juga bisa berinteraksi jadi prajurit Kristus. Amin. Amen. Nah di sini kita bisa melihat manusia selalu berkata bahwa Tuhan, saya temukan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan yang mencari kita. Dia memberikan clue jalan keluar supaya kita bertemu dengan Dia. Seringkali juga kita kebenaran-kebenaran tentu kita mencari, kita melihat. Seakan-akan kita ini bertapa, kita bersemedi, kita temukan kedamaian. Seringkali kita melakukan hal-hal demikian. Tapi satu yang kita pelajari, Tuhan mau pakai saudara dan saya yang sudah mengerti kebenaran untuk bisa menjangkau orang di sekitar kita. Jangan pergi jauh-jauh. Amin. Pergi jauh-jauh makan ongkos. Benar nggak? Yang di sekeliling kita aja ngomongin, doakan hanya Yesus keselamatan. Kalau kamu tutup mata, kamu mau kemana? Iya kan? Biar kita kumpul sama-sama aja di sorga sama Yesus. Semua agama baik, sama semua iya. Cuma satu beda, keselamatan di dalam Yesus. Dia mati, semua agama hanya satu, Yesus yang mati di kayu salib untuk tebus umatnya. Mari sini jadi umat Yesus, amin. Mari biar ada sukacita, kita lihat yang ketiga. Sorga bersukacita. Karena satu jiwa bertobat. Firman Tuhan mengatakan, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Ayat yang ke-7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di sini Yesus menggunakan paradoks surgawi, akan ada lebih banyak sukacita karena satu orang berdosa daripada orang menganggap diri benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Seringkali sebagai orang percaya, kita ini nggak mau bertobat. Kita nggak mau bertobat, padahal setiap hari kita berbohong. Kalau makan buffet kita curi makanan, ya kan? Makan buffet, bahkan udah selesai. Yang bisa masuk di perut aja. Tapi kita curi. Baru kita bawa pulang, kita bangga lagi. Baru kita supaya jangan kelihat kita masuk ke tas Hermes. Kalau nggak sampai Hermes ya sudahlah, pakai cross aja, baru kita jinjing. Ibu-ibu baru, tas saya mahal tau nggak? Mahal. Tapi kita sudah menjadi seorang pencuri cuma karena makanan. Jadi walaupun kita jadi pendeta, jadi choir, jadi asir, kita harus bertobat. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak lepas daripada dosa. Jadi kita harus bertobat, berdoa. Maka doa Bapa kami itu sangat baik. Pada saat kita berdoa, ampunilah kami, Tuhan ampuni kita. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pada saat kita nggak ngampuni orang, kita nggak diampuni Tuhan. Pada saat kita nutup mata, setan bilang sini kita sama-sama, iya kan? Makanya harus pertobatan itu penting, mengampuni orang lain supaya kita diampuni. Nah kita belajar saudara. Yesus katakan ilustrasi pada saat domba ditemukan. Dia panggil orang-orang sekeliling yang bikin pesta. Amin. Bikin pesta loh, bersuka cita. Bikin pesta. Yang saudara pelajari saat ini. Jika engkau membawa satu orang bertobat. Engkau menginjil, engkau bawa dia ke gereja. Engkau tuntun dia. Surga sukacita. Di sorga orang malaikat bilang,
siapa itu? Hampir setiap bulan bikin pesta ya. Oh itu Ibu Monica. Kenapa dia? Orang kaya. Oh ya? Iya, tiap bulan bikin pesta. Nggak ada pesta kelahiran, pesta kawin, pesta, pokoknya ada pesta setiap bulan. Kok bisa? Bisa. Karena dia kaya di dalam Tuhan. Amen. Setiap bulan dia bawa jiwa kepada Tuhan. Amen. Alkitab bilang, sorga bersuka cita, ada pesta. Lama kelamaan malaikat langsung lihat, ih terkenal dong. Kalau kita di kampung, orang setiap bulan bikin pesta, bukan satu kampung, satu kecamatan pasti tahu. Di seberang sana ada orang kaya. Dari depan gerbang panggil namanya orang udah tahu. Kenapa? Karena suka bikin pesta. Orang bersuka cita. Kalau saudara rajin membawa jiwa kepada Tuhan, menginjil, saudara itu orang kaya di sorga. Saudara berlutut, Tuhan Yesus, malaikat, orang kaya lagi panggil, kita datang. Dia mau apa tuh? Harus jaga dia. Iya kan? Tapi kalau orang miskin di dalam Tuhan, kita teriak-teriak mau pakai apa? Pakai mikrofon, teriak-teriak besar-besar. Mereka bilang, orang miskin gitu, udahlah gak usah dengerin. Iya kan? Sama di dunia ini. Kalau saudara orang kaya, saudara jalan masuk airport, dia nggak minta di depan pintu, dia nggak minta tiket. Dia lihat dari baju, dia turun ke bawah begini, mari Pak. Padahal dia nggak mau, dia nggak pergi, cuma ngantar orang. Mari Pak masuk. Tapi kalau saudara pakai sandal jepit, celana pendek, usuk, acak-acakan, saudara masuk, petugas di depan airport, mau kemana Bu? Mana tiketnya? Mana KTP-nya? Diperiksa detail kayak polisi. Tapi kalau orang kaya, penampilan saudara senyum-senyum aja. Mari Pak silakan. Nah, orang kaya pasti dapat fasilitas yang baik. Amin. Siapa sini percaya? Kaya dalam Puji Tuhan, masih ada yang ke tangan, yang lain gak percaya. Kalau saudara orang kaya, pasti dapat fasilitas yang baik. Maka dikatakan biar yang miskin katakan aku kaya dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus dia kaya. Amen. Pada saat dia berseru, Tuhan Yesus, malaikat bilang, ada orang kaya tuh berseru. Cepat lihat apa dia mau apa, nanti kita akan hantam dari Tuhan. Tapi kalau orang miskin berseru, biar ajalah orang itu miskin rohani. Melayani juga hitung-hitungan. Pelit-pelit juga, suka bikin ribut, perpecahan jemaat, macam-macam. Udah biar aja. Tuhan Yesus malah senang juga kalau sudah nggak pergi. Tapi kalau yang suka bikin pesta di sorga, malaikat pasti akan melihat. Saudara mau nggak jadi orang kaya dalam Tuhan? Amen. Di bumi memang kita miskin, jelas. Saudara bisa lihat waktu saat terjadi kitab Keluaran dan segala macam, Abraham sama Firaun siapa yang kaya? Firaun lebih kaya. Tetapi Abraham kaya di sorga. Saudara harus lihat. Jadi saudara jangan membandingkan diri saudara secara finansial jasmani dengan orang-orang jasmani. Saudara pasti cemburu hati kata Daud. Tapi saudara bandingkan diri saudara sebagai orang yang kaya di dalam sorga. Maka Yesus katakan kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan di bumi. Jadi kalau engkau cari jiwa-jiwa, engkau kumpulkan mereka beribadah, engkau itu setiap bulan engkau bersedang pesta di sorga. Malaikat tepuk tangan panggil namamu. Sehingga seluruh kerajaan sorga sana mengerti, orang ini orang penting. Amin. Nah kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan kita, setiap jiwa berharga. Setiap jiwa berharga. Jadi Allah adalah gembala yang penuh kasih. Yang tidak rela ada satu pun yang hilang. Seperti saudara punya anak tapi saudara gak rela ada satu yang hilang. Ia aktif mencari, memikul, dan merayakan setiap jiwa yang kembali. Jika engkau dapatkan jiwa kembali, Amen. Surga bersuka cita, Tuhan pikul sendiri orangnya. Usahakan jangan miskin rohani saudaraku. Hari ini kita berkata, Tuhan berkata kepada kita,
Engkau berharga di mataku. Karena Engkau penuai akhir zaman. Engkau prajurit Kristus. Tanpa Engkau aku gak bisa mencari jiwa. Aku butuh fisikmu di bumi ini untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jangan engkau puas dengan apa yang ada saat ini. Bergabunglah untuk memenangkan jiwa-jiwa, biar ada pesta dan namamu disebut di sorga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan untuk firman sudah kami dengar. Kalau negara adik kuasa begitu penting akan rakyatnya, warganya, apalagi Engkau di sorga. Engkau mau pakai kami Tuhan. Kami diselamatkan bukan hanya masuk sorga saja, tapi Engkau mau pakai kami untuk menjadi alat-Mu, supaya kami kaya di sorga. Pada saat kami berlutut dan berdoa, malaikat datang dan bertepuk tangan. Karena kami sudah mengumpulkan harta di sorga. Mampukan kami supaya selama hidup kami saat ini, kami rajin mencari jiwa-jiwa. Karena itu yang Kau mau. Engkau tidak bisa datang ke dunia ini dalam bentuk fisik, tapi Engkau mau pakai kami. Engkau pakai murid-murid-Mu untuk bisa menjangkau banyak jiwa. Engkau mau pakai kami. Bahkan Engkau sudah berikan kami kuasa untuk melangkah. Mampukan kami Tuhan, supaya kami cakap menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk bisa menjangkau orang-orang yang harus kami jangkau. Dan kami berdoa berterima kasih juga kepada mereka yang sudah menginjil kami, sehingga kami bisa jadi orang Kristen saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati juga mereka berlimpah-limpah. Lindungi mereka dan dengar jawablah doa-doa mereka, supaya sukacitanya semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Ulu yang terkulai takkan dipadamkannya, biarkan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang lapu dan takkan dipadamkannya, biarkan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang lapu dan takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.
Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Say one more time, amen. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi untuk firman yang sudah kami dengar. Materikan dengan kuasa roh-Mu, dengan darah-Mu, biar kami selalu ingat bahwa kami ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat terang, menjangkau jiwa-jiwa sekeliling kami. Karena hidup kami adalah kesempatan pada saat kami menutup mata. Engkau akan memperhitungkan semua kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi-Mu. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidup-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah study-Mu, diberkatilah keluar dan masuk-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, dan diberkat juga sistem imun-Mu semakin kuat menekan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amen. Dia berikan Roh Kudus Thank untuk you, menyertai Jesus. perjalanan hidupmu Thank hingga you, pada saat Engkau duduk. Amen. Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Amen. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin.